مرحبا أهلا النوادي. فاتح إلى روح كي Haji Salim wa Mukhtar Hanafi wa jami' ikhwanina minal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jamalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil mustafa wa alihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majhimatin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Di malam hari ini kita tidak membaca kitab karena penutupan sementara. Jadi kita akan membahas khusus tentang sambutan bulan suci Ramadan. Dalam bahasa agama namanya tarhib. Tarhib itu adalah bentuk ucapan selamat datang atas hadiah yang Allah berikan kepada kita. Tidak lama lagi, dengan berjalannya waktu beberapa hari ke depan, kita akan masuk di bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini umurnya sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwa bulan suci Ramadan bukan hanya terkenal dengan kemuliaannya. Itu satu kepastian bahwa bulan suci Ramadan, sering kita dengar bulan suci Ramadan, artinya bulan ini bulan mulia. Namun juga ada kaitan erat dengan historis, dengan sejarah. Banyak peristiwa-peristiwa penting juga terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi dua kali lipat bulannya mulia, dan peristiwa-peristiwa al-hawadith wal waqa'i yang terjadi di bulan suci Ramadan juga banyak peristiwa-peristiwa bersejarah. Maka pertemuan kali ini kita coba mengkaji beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa perintah berpuasa, saum atau siam, ya, saum atau siam, itu diwajibkan kepada umat Islam pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Jadi perintah wajib berpuasa di bulan suci Ramadan itu terjadi, perintah tersebut di tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban.
ayat yang turun yang menunjukkan perintah wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Dan ayat ini adalah ayat yang menunjukkan perintah wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Adapun hadis banyak Nabi sampaikan. Saum Ramadan, kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Di awal ayat tersebut Allah memanggil kepada kita orang-orang beriman. Jadi Allah mengajak dan memanggil dengan panggilan istimewa, yaitu bukan orang-orang Islam tapi orang-orang yang beriman. Itu derajat lebih tinggi daripada orang Islam. Sehingga Allah awali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ibnu Mas'ud mengatakan, idza sami'ta Allah ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muruka bih aw syarrun yanhaka anhu. Kalau kalian mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskanlah pendengaran kalian, karena setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu di situ ada perintah kebaikan yang wajib kita laksanakan, yang Allah perintahkan, atau ada larangan melakukan perbuatan buruk. Maka ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu substansinya dua. Ada perintah melakukan satu kebaikan, atau yang kedua ada larangan yang Allah larang dari perbuatan buruk. Kemudian bulan suci Ramadan ini surga Allah bukakan pintu seluas-luasnya. Idza jaa syahrur Ramadan futihat abwabul jannah wa uglikat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Nabi bersabda, apabila tiba bulan suci Ramadan, pintu surga dibukakan, pintu neraka dikunci, syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah amalan-amalan kecil jika kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka Allah lipat gandakan pahala tersebut, sehingga dengan pahala yang berlimpah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat tahun 256 Hijriah, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Riwayat yang lain, min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Di riwayat yang lain, siapa yang berpuasa man shoma Ramadan di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari mengatakan makna iman di situ adalah al-i'tiqad bi fardiyati saumihi. Kita yakini bahwa puasa di bulan suci Ramadan adalah kewajiban. Itu makna iman di hadis tersebut. Wahtisaba, makna wahtisaba tolabus sawab, tolabus sawab minallahi ta'ala, yaitu kita melakukan amalia berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata kita ingin mencari pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tutup
perintah puasa di bulan suci Ramadan dengan la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Untuk membuktikan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, kita sebagai hambanya wajib tunduk dan taat. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Maka Ibnu Hajar mengatakan kalau dua syarat ini kita lakukan, kita puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita jaga adab-adab kemuliaan di bulan suci Ramadan. Karena ada dosa-dosa yang mengurangi pahala-pahala di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kita ingin mencari ganjaran balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Itu makna dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Adapun peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan, yang pertama yaitu nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran. Itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ada riwayat dari Al-Imam Al-Hakim, seorang ulama ahli hadis, dalam kitabnya Al-Mustadrak. Lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Dari Ibnu Abbas, dan hadis ini, riwayat ini disahihkan oleh Imam Zahabi. Ibnu Abbas mengatakan, anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahidah. Allah turunkan Al-Quran secara utuh, sekaligus diturunkan secara utuh. Minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz, ila baiti izzati minas sama'i dunya, ke baiti izzati yang ada di langit dunia. Thumma nazzala mufassala, setelah transit di baitul izzati, Allah turunkan secara berangsur, mufassala bihasabil waqa'i, sesuai peristiwa, sesuai kejadian, sesuai waktu yang Allah tentukan. Jadi pertama kali turun utuh, sekaligus dengan jumlah yang hanya Allah tahu seperti apa. Jadi bukan berarti turunnya seperti mushaf, tidak. Karena Al-Quran itu kalamullah. Mushaf kita buat, manusia yang buat mushafnya. Tapi isi daripada mushaf itu kalamullah, itu yang tahu rahasianya Allah. Pertama kali turun sekaligus, secara utuh. Itulah yang dinamakan peristiwa Lailatul Qadar. Kemudian turun berangsur ke bumi. Itulah wahyu pertama, Iqra, yang kita kenal dengan nama Nuzulul Quran. Memang tidak ada kesepakatan kapan terjadinya Nuzulul Quran, tapi biasa dilakukan 17 Ramadan. Ada yang 24 Ramadan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Selama 23 tahun, fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran selama 23 tahun. Diturunkan bukan di akalnya Nabi. Wahyu tersebut Allah masukkan ke dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi punya kebiasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan di bulan suci Ramadan, selain mengisi waktu dengan ibadah, salat tarawih, qiyamul lail dan lain sebagainya, ada poin penting yang Nabi ajarkan kepada kita dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Di bulan suci Ramadan, Nabi menghabiskan waktu setiap hari
di bulan suci Ramadan tadarusan Al-Quran. Bukan hanya baca. Baca sudah pasti dapat nilai ibadah. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan, Nabi bukan sekedar baca, tapi mengkaji. Tadarus itu dari kata belajar. Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad manusia paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Namun tingkat dermawannya Nabi lebih hebat lagi di bulan suci Ramadan. Ini poin pertama. Artinya di bulan suci Ramadan kita punya amalia sedekah lebih ditingkatkan. Mulai dari rumah kita. Ya, anak, istri, orang tua. Kemudian bagikan untuk orang berbuka puasa. Itu yang diisyaratkan oleh Ibnu Abbas. Nabi dermawan, tapi ketika Ramadan lebih dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan juga selain Nabi dermawan, meningkatkan kedermawanan beliau, beliau juga belajar Al-Quran. Dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Fayudarisuhul Quran. Nabi belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril. Sebenarnya malaikat Jibril yang belajar kepada Nabi. Sebenarnya hakikatnya itu malaikat Jibril datang menemui Nabi. Makanya dari teks hadis ini kita bisa simpulkan, yang namanya guru itu murid yang datangi. Bukan guru yang mendatangi murid. Di dalam riwayat ini kan Jibril yang datang menemui Nabi. Artinya apa? Malaikat Jibril sebagai murid datang menemui sang guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayudarisul Quran. Fala Rasulillah ajwad bil khair min rihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah lebih dermawan daripada hembusan angin. Angin ini setiap hari tidak pernah berhenti. Oksigen yang kita hirup tidak pernah berhenti setiap detiknya. Nah, kedermawannya Nabi Muhammad lebih hebat dari oksigen. Tidak terhitung. Apa yang beliau miliki habis di tangan beliau untuk dibagikan. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dalam riwayat tersebut. As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan ada beberapa poin penting di dalam riwayat tersebut. Yang pertama, kita ketika bulan suci Ramadan, sebelum kita membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, kita dermawan dulu, sedekah dulu, baru membaca Al-Quran. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau ada guru, karena mengkaji Al-Quran butuh guru yang kompeten, yang ahli di dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran. Nah, sang guru ketika mengajarkan murid, dia memberikan waktunya, itu juga namanya dermawan. Jadi kedermawanan itu bukan hanya berupa harta yang dibagikan, tidak. Memberikan waktu kepada murid yang datang belajar, itu juga kedermawanan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan poin ketiga, yakni kita khususkan dan niatkan minimal di bulan suci Ramadan ini adalah momentum kita menghatamkan Al-Quran. Karena Nabi menghatamkan Al-Quran setiap saat, khususnya di bulan suci Ramadan. Ada satu riwayat dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, puasa kita dan Al-Quran yang kita baca di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita. Bisa berbicara, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa kita, bacaan Al-Quran kita
kedua-duanya akan memberikan syafaat kepada hamba Allah di hari kiamat. Puasa datang di hadapan Allah. As-siyam yaqul, puasa berkata, ya Rabb, mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar. Ya Allah, ini hambamu Fulan bin Fulan, waktu hidup di dunia di siang hari di bulan suci Ramadan dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Keinginannya ia tinggalkan, syahwat. Maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah izinkan ia berikan syafaat. Setelah puasa datang Al-Quran. Ternyata Al-Quran bantu juga. Al-Quran mengatakan, ya Allah, mana'atuhu al-laila, mana'atuhu nauma bil-laila. Ya Allah, saya sudah mencegah dia tidur di malam hari. Berarti ini maknanya apa? Maknanya salah satu waktu afdol baca Al-Quran itu tengah malam. Karena di dalam surat Al-Muzammil itu Allah sebutkan, ya ayyuhal muzammil kummil laila illa qalila. Setelah itu Allah sebutkan bahwa bacaan Al-Quran di waktu itu lebih membekas dalam sanubari. Dan di hadis syafaat ini Al-Quran mengatakan apa? Saya mencegah dia tidur di malam hari. Kenapa? Karena dia sibuk membaca saya, ya Rabb. Itu yang dimaksudkan dalam hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca itu Al-Quran yang meminta kepada Allah agar dirinya dibaca. Tapi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, Al-Quran yang tidak mau kita membaca Al-Quran. Al-Quran yang tidak mengizinkan dirinya dibaca oleh kita. Tapi kalau kita baca, itu Al-Quran yang meminta kepada Allah agar kita membacanya. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, saya akan berikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Nah, itu makna hadis yang tersembunyi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan, man ja'alal Qur'ana amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfah saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai tuntunan. Jadi Al-Quran bukan sekedar dibaca saja, walaupun membacanya bernilai ibadah. Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Nabi katakan, yang baca satu huruf dapat satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kali lipat. Alif lam mim berarti 30 pahala. Itu di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita bacanya di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan. Tidak tahu jumlahnya berapa banyak. Nah, makna hadis tersebut, kita membaca Al-Quran, tahu artinya, tidak tahu artinya, mau diamalkan atau tidak diamalkan, ketika membaca ada nilai pahala. Makanya alif lam mim itu tidak ada arti. Makna punya, arti tidak. Membaca tanpa tidak tahu arti dapat pahala yang disebutkan oleh Nabi. Namun bukan hanya sekedar bacaan, tapi Al-Quran juga tuntunan hidup. Sehingga Nabi katakan, siapa jadikan Al-Quran sebagai imamnya, Al-Quran akan menuntun dia ke surga. Namun siapa yang menjadikan Al-Quran itu makmum, dia letakkan di belakang, artinya dia tidak jadikan Al-Quran tuntunan, maka Al-Quran itu akan membawa dia ke dalam neraka. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita, dan sebaliknya bisa menuntut kita masuk ke dalam neraka. Al-Quran hujjatun lak au alaik, kata Nabi. Al-Quran bisa menjadi pembelamu
dan juga bisa menjadi penuntutmu di hari kiamat. Oleh sebab itu, momentum bulan suci Ramadan kita gunakan harus kita khatamkan Al-Quran sekali atau 2 kali. Para kaum solihin mereka sampai 60 ada bulan suci Ramadan, 60 kali khatam. Ya, seperti Abu Hanifah, seperti Imam Syafi'i itu kurang lebih 60 kali khatam Al-Quran hanya di bulan suci Ramadan. Abu Hanifah mengkhatamkan Al-Quran di sholat witir, rakaat terakhir, waktu berdiri. Ya, karena membaca Al-Quran kalau dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku dalam sholat, itu hukumnya boleh, tapi makruh, tidak bagus. Batal sholat tidak batal, sholatnya tidak batal. Tapi makruh, karena bukan tempatnya. Nabi tidak contohkan demikian. Tapi kalau dibacanya di mana? Di saat berdiri. Sampai khatam juga tidak apa-apa. Dan pahala membaca Al-Quran di saat dia sholat, dibanding dengan di luar sholat, maka pahala yang lebih besar di dalam sholat. Karena dia menggabungkan ibadah membaca Al-Quran, ditambah lagi ibadah sholat. Nah, Abu Hanifah sholat witir rakaat terakhir, kan sholat witir beliau biasa pisah, terakhir 1 rakaat itu beliau berdiri baca khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, itu hebatnya para ulama terdahulu, ya, ma bainas sama wal ard. Di sini kita bisa berkaca. Nabi katakan orang beriman itu cerminan orang beriman. Kita bisa bercermin dengan ulama-ulama terdahulu, dengan amal-amal mereka, dengan ilmu mereka, dengan kesungguhan ibadah mereka. Kita bercermin dengan diri kita di zaman sekarang, itu bagaikan langit dan bumi. Maka layak kalau kita mengikuti jalan mereka. Itu yang pertama. Peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan, yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Yang kedua, seluruh kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, suhufnya Ibrahim, seluruhnya itu juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Istimewa. Al-Imam Al-Wahidi Naisaburi dalam kitabnya Asbabun Nuzul mengatakan, Allah turunkan suhuf Ibrahim itu di awal bulan suci Ramadan. Allah turunkan Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Itu di 6 Ramadan. Allah turunkan Zabur kepada Daud. Itu di 12 Ramadan. Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa. Itu 18 Ramadan. Dan Allah turunkan Al-Quran kepada Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad SAW, itu 24 Ramadan. Itu salah satu riwayat dari Al-Imam Abdul Wahid An-Naisaburi dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Peristiwa ketiga yang terjadi di bulan suci Ramadan, yaitu terjadinya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya peristiwa turunnya Al-Quran, tidak. Syekh Nawawi Al-Bantini dalam tafsir beliau mengatakan, dinamakan Lailatul Qadar malam ketetapan, malam penetapan takdir. Karena di malam tersebut Allah Ta'ala mencatat seluruh takdir makhluk. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Makanya namanya Lailatul Qadar, malam takdir. Qadar itu kan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Innallaha
kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfa sanah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, peristiwa dicatatnya takdir tersebut itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Sehingga namanya Lailatul Qadar. Kemudian juga malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena diturunkan Al-Qur'an, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Makna turun adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzati. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Nabi bersabda, taharru lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di hitungan ganjil 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ada sebagian ulama mengatakan, jadi ada malam Lailatul Qadar ini ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama kapan terjadinya. Sengaja Nabi tidak tunjukkan waktunya sehingga dikhawatirkan nanti umat Nabi Muhammad hanya terfokus kepada malam Lailatul Qadar. Kalau sudah tahu waktunya kapan. Sengaja disembunyikan sehingga kita akan mencarinya mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau itu yang kita lakukan, dipastikan kita akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga Nabi sengaja sembunyikan malam tersebut, tidak memberitahukan waktunya. Ada seorang sufi namanya Sayyid Ahmad At-Tijani. Dinukilkan dalam kitab Kashful Hijab. Beliau menyatakan malam Lailatul Qadar itu 29 Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan setiap tahunnya berpindah-pindah malam Lailatul Qadar. Ada pendapat demikian. Nah, peristiwa malam Lailatul Qadar yang mayoritas ulama tetapkan dari kumpulan-kumpulan nas itu terjadi di bulan suci Ramadan. Itu yang mayoritas. Kemudian peristiwa berikutnya yang terjadi yang keempat di bulan suci Ramadan yaitu Ghazwatul Badar. Perang Badar. Ya, perang Badar. Yaumal Furqan, Yaumal Faqa Jam'an, Allah nyatakan. Hari Furqan, itu perang Badar. Bertemunya dua pasukan kaum muslimin 313 menghadapi kaum musyrikin 1000. Peperangan Ghazwatul Badar adalah peperangan yang paling penting dalam sejarah Islam. Kalau tidak ada peperangan tersebut dan kaum muslimin kalah, maka belum tentu kita bisa muslim saat ini. Karena yang pertama jumlahnya jauh. Musuh 1000, kaum muslimin hanya 313. Bisa kemungkinan Nabi terbunuh. Dan bisa kemungkinan banyak sahabat-sahabat, banyak ahlul bait Nabi juga terbunuh. Tapi alhamdulillah Allah kirim pasukan yang tidak terlihat, malaikat, membantu Nabi Muhammad SAW. Dan mereka kebanyakan dalam keadaan berpuasa ketika terjadi Ghazwatul Badar. Maka menanglah agama Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah kemenangan tersebut buahnya kita dapat saat ini. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Berkat Ghazwatul Badar. Terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tanggal 17 Ramadan. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ulama yang menyatakan nuzulul Quran 17 Ramadan, mereka mengambil dalil dari perang Badar.
Karena perang Badar itu, Ghazwatul Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan Yaumal Furqan, Yaumal Taqa Jam'an. Yaumal Furqan, makna Al-Furqan Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengartikan Al-Quran. Jadi hari Al-Quran adalah hari terjadinya perang Badar. Inilah yang diambil 17 Ramadan. Itu sudah keberapa? Keempat, ya. Peristiwa yang terjadi yang kelima di bulan suci Ramadan, Fathul Makkah. Kota Makkah dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terjadi tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Peristiwa yang keenam yang terjadi di bulan suci Ramadan, Islamnya negeri Yaman. Jadi satu negeri Yaman banyak masuk Islam di tangannya Imam Ali bin Abi Thalib. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi mengutus Imam Ali dakwah ke Yaman. Sebelum Imam Ali dakwah ke Yaman, sudah banyak sahabat dikirim. Tapi yang Islam hanya sedikit. Nanti Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi utus dan Nabi doakan, Allahumma hdi qalbahu ilal haq. Imam Ali mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya diutus ke Yaman, kemudian ada perkara yang saya tidak tahu ilmunya, bagaimana? Saya bisa bertanya sedangkan engkau jauh. Kemudian Nabi memegang dadanya Imam Ali bin Abi Thalib dan berdoa, Allahumma hdi qalbahu ilal haq. Ya Allah, berikan petunjuk kepada hatinya selalu kepada kebenaran. Maka setelah itu Imam Ali berfatwa, Allah benarkan dengan wahyu. Padahal ilmunya belum ada. Ayat belum turun, Imam Ali sudah berfatwa. Selesai berfatwa, ayat turun membenarkan fatwanya Imam Ali bin Abi Thalib. Itu diceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Kemudian peristiwa yang ketujuh yang terjadi di bulan suci Ramadan, yaitu dikuasai dan dibebaskan negeri Andalusia, Spanyol. Spanyol dulu itu kekuasaan kaum muslimin. Nah, peristiwa pembebasan Spanyol Andalus oleh Tariq bin Ziyad itu terjadi di bulan suci Ramadan. Tepatnya tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Dengan jumlah pasukan yang sedikit, Tariq bin Ziyad dengan pasukannya menggunakan kapal, itu namanya Selat Gibraltar, ya. Iya, di situ. Dibakar kapal-kapalnya semua. Kapal-kapal dari pasukannya itu dibakar oleh Tariq bin Ziyad. Ia katakan apa? Kita punya pilihan hanya dua. Kita menang menghadapi kaum kufar, atau kita kalah dalam keadaan syahid, terbunuh dalam keadaan syahid. Sudah tidak ada jalan pulang, kapal sudah dibakar. Itu zaman dulu jenderal-jenderalnya kaum muslimin kayak begitu. Nah, itu terjadi di bulan suci Ramadan. Tariq bin Ziyad 28 Ramadan pada tahun 92 Hijriah. Kemudian peristiwa ke-8 yang terjadi di bulan suci Ramadan, ini juga peristiwa yang sangat urgen, sangat penting. Namanya Ghazwah Aini Jalut. Perang Aini Jalut. Daulah Mamalik di Mesir berperang dengan bangsa Mongol. Itu terjadi pada tahun 658 Hijriah. Tepatnya 15 Ramadan, kaum muslimin berhasil mengalahkan bangsa Mongol. Yang pada waktu itu Genghis Khan, Hulagu Khan
Mereka adalah pasukan yang tidak pernah kalah, menguasai hampir separuh dunia di zamannya. Rusia dikuasai, Khurasan dikuasai, sampai sebab runtuhnya Daulah Abbasiyah itu sebab invasi dari bangsa Mongol. 2 juta manusia terbunuh kaum muslimin. 40 hari mereka luluh lantakkan Irak. Kitab-kitab para ulama jutaan lenyap, tidak ada tersisa. Karena sebab invasi bangsa Mongol. Seandainya peristiwa itu tidak terjadi, maka dipastikan yang menguasai teknologi di dunia ini adalah kaum muslimin. Karena kitab-kitab yang punah itu bukan hanya berbicara tentang ilmu agama, fikih, hadis dan seterusnya, tapi juga ilmu pengetahuan lainnya. Sayang kitabnya punah sampai diilustrasikan Sungai Efrat dan Dajlah itu penuh dengan kitab. Air berubah menjadi warna tinta. Dibakar sebagian dibuang ke sungai. Imam Ghazali punya kitab banyak juga hilang. Ada tafsir Al-Quran 40 jilid. Karya Imam Ghazali tidak sampai kepada kita. Kenapa? Karena termasuk kitab yang ikut dimusnahkan oleh bangsa Mongol. Itu baru satu ulama, bagaimana ulama lainnya punya kitab. Jadi kita ini punya ilmu agama, masih banyak yang belum kita tahu. Masih banyak. Kenapa masih banyak? Karena banyak kitab-kitab terdahulu dimusnahkan oleh bangsa Mongol. Pada tanggal 15 Ramadan, bangsa Mongol merasa percaya diri setelah berhasil menguasai Khurasan, Rusia, sampai ke Baghdad. Daulah Abbasiyah runtuh sekitar tahun 656 Hijriah. Mereka ingin juga menguasai Mesir. Berangkatlah mereka ke Mesir. Di satu nahar, sungai namanya Ainu Jalut. Situlah terjadi peperangan bangsa Mesir. Dipimpin oleh Saifuddin Qutb, Daulah Mamalik. Dan banyak ulama ikut berjihad pada waktu itu. Seperti Izzuddin Abdissalam, Ibnu Qudamah, dan banyak ulama lainnya. Menang kaum muslimin. Mengguncang sejarah. Karena kekuatan bangsa Mongol pada waktu itu dahsyat, tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Namun Genghis Khan sudah mati di tengah jalan. Hulagu Khan yang ikut. Dia punya anak-anak ikut pergi ke Mesir. Kaum muslimin menang. 15 Ramadan tahun 658 Hijriah. Namanya perang Ainu Jalut. Sebagian dari mereka ditawan masuk Islam. Ditawan di Mesir, di dalam penjara masuk Islam banyak dari bangsa Mongol. Termasuk anak keturunannya Genghis Khan. Akhirnya mereka masuk Islam, mereka pergi ke India. Dibangunlah kerajaan di India namanya kerajaan Mongol. Itu daripada bangsa Mongol yang masuk Islam. Termasuk bangunan Taj Mahal. Itu daripada bangsa Mongol. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. 8. Nah, yang ke-9 yang sangat penting, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia juga terjadi di bulan suci Ramadan. Pada tanggal 9 Ramadan. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi banyak peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan suci Ramadan. Selain juga bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, juga terjadi banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mengisi waktu kita di bulan suci Ramadan di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam istiqamah, sehingga kita mendapatkan banyak ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum ibunak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.